Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pembukaan gerbang batu itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Pemandangan di balik gerbang batu perlahan-lahan terekspos di mata semua orang yang datang. Di balik gerbang itu ada sebuah anak tangga yang menuju ke plafon batu. Tepat ketika gerbang batu itu terbuka, sebuah tekanan dahsyat yang dipenuhi aura kuno juga menyebar. Semua orang yang menyadari kekuatan ini sontak saja mengubah ekspresi mereka. Bahkan Xiaoyan pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Segera doki di tubuhnya beredar dengan cepat, melawan semua tekanan yang datang. Hahaha, bagus sekali memiliki momentum yang kuat. Sepertinya ini adalah tempat terakhir. Huoba tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Cahaya doki segera meledak melindungi semua anggotanya di belakang. Kemudian dia membawa Hu Tianyi ke samping dan menjadi yang pertama menerobos masuk ke ruang batu di depannya. Dengan masuknya Huoba dan Hu Tianyi, suasana di aula langsung mendidih hebat, layaknya minyak panas. Maju! Teriakan keluar dari mulut Daudi yang hadir. Dalam sekejap, semua orang di aula itu langsung bereaksi dan bergerak satu demi satu menuju gerbang batu. Xiaoyan yang dibungkus jubah hitam juga mengikuti dari belakang tim. Ketika mereka memasuki gerbang batu dan menaiki anak tangga, mereka melihat ke atas dan menemukan bahwa memang ada plafon batu yang unik. Tata letak seluruh plafon batu itu seperti piramida yang tidak dapat melihat ujungnya. Di suatu tempat di tangga batu itu, ada kelompok cahaya tidak teratur yang mengambang di udara. Kumpulan cahaya ini tak lain adalah berbagai senjata, gulungan, atau bahkan pil obat. Singkatnya, semua jenis bahan alami dan harta bumi hampir disertakan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang yang hadir tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keinginan. Mereka sudah memasuki reruntuhan kuno selama berhari-hari. Sekarang mereka akhirnya melihat harta yang sangat berharga ini. Cepat, keterampilan bertarung tingkat roh, pil tingkat 4. Aku datang. Keheningan singkat ini dipecahkan oleh desakan seseorang. Sekelompok Daudi yang baru saja menghentikan kaki, mereka langsung bergerak cepat. Pada saat yang sama, pita cahaya itu terbang menuju kelompok cahaya di plafon batu. Bahkan orang-orang dari 4 klan didorong ke belakang oleh Daudi kuat lainnya. Dalam menghadapi harta karun surgawi dan harta karun duniawi ini, orang-orang ini tidak akan lagi memperhitungkan apa yang disebut 4 klan. Dalam menghadapi kepentingan, ancaman apapun akan diabaikan oleh mereka. Dalam sekejap, banyak bayangan manusia saling menyapu dan suara pertempuran mulai meletus. Di atas plafon batu yang tinggi, akan ada darah yang berceceran seperti tetesan air hujan. Beberapa orang bahkan jatuh ke dalam luka serius dan tubuh mereka terbang keluar tak terkendali. Akhirnya mereka jatuh dengan keras di bawah plafon tinggi. Melihat situasi yang benar-benar kehilangan kendali, wajah Xiaoyan juga sangat bermartabat di balik jubah hitamnya. Perang antar Daudi adalah bencana. Sulit bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Namun ketika pertempuran para Daudi berlangsung sengit, platform batu di bawah kaki mereka tiba-tiba berdengung dan bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di lantai plafon batu itu juga tiba-tiba bersinar terang. Kemudian semua orang dapat melihat bahwa di bawah cahaya keemasan itu ada garis-garis aneh perlahan menyebar. Garis-garis yang terdistorsi itu sudah berada di kaki orang-orang dan formasi besar terkondensasi di plafon batu. Apa? Melihat pemandangan ini, wajah semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Bahkan keempat anggota klan besar tidak bisa untuk tidak menunjukkan tatapan serius. Setelah formasi besar itu selesai, platform batu di bawah kaki semua orang perlahan berhenti bergetar. Namun segera setelah itu, banyak sinar cahaya keemasan dengan cepat berkumpul di udara di atas platform batu. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka mendengar suara gemuruh dari dalam. Setelah cahaya keemasan yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang, apa yang muncul di mata semua orang adalah 10 binatang buas besar. Seluruh tubuh mereka berbentuk seperti gorila. Lengan mereka panjang dan kaki mereka pendek. Tubuh mereka kekar dan cahaya keemasan menyelimuti mereka. Taring emas mereka mengandung kilau dingin yang pekat, membuat orang-orang tanpa sadar merasa takut di hati mereka. Sepasang mata merah tua dipenuhi dengan aura pembunuh yang luar biasa.
banyak simbol formasi rumit terkumpul di permukaan tubuh 10 gorila ini. Selain itu, penghalang doki yang kuat terkumpul di permukaan gorila ini. Selama penghalang ini ada, mustahil bagi pihak lain untuk dengan mudah mengalahkan mereka bahkan jika mereka adalah Dodi. Tak lama kemudian, teriakan memilukan tiba-tiba terdengar dari panggung batu. Mata semua orang buru-buru menoleh dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat bahwa binatang ajaib raksasa yang turun itu benar-benar mulai bergerak. Sasaran mereka adalah orang-orang yang berada di panggung batu saat ini. Setelah gorila-gorila itu mendarat, mereka segera melambaikan tinjunya yang besar dan menyerang orang-orang yang paling dekat. Kekuatan kelompok gorila ini semuanya berada di kelas Dodi. Ketika mereka menyerang bersamaan, momentum mereka sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari panggung batu telah diwarnai oleh darah merah terang. Beberapa Dodi terlempar oleh sebuah pukulan. Seketika, aroma darah yang pekat menyebar ke seluruh panggung batu. Kelompok binatang ini sangat kuat. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Saat adegan ini muncul, wajah para elit Dodi lainnya tidak lagi berani menunjukkan kecerobohan sedikit pun. Mereka yang lebih dekat dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mundur agak jauh. Di bawah plafon batu, Xiaoyan yang melihat pemandangan ini juga mengerutkan kening. Semua binatang besar ini memiliki kekuatan seorang Dodi. Sekarang setelah mereka membantai dengan sembrono, mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba ketika mereka menyerang. Selain beberapa Dodi yang kekuatannya tidak lemah, Dodi biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Mereka hanya bisa bertukar 2 atau 3 pukulan sebelum dipaksa mundur oleh binatang besar ini. Sungguh formasi yang mendominasi. Formasi ini benar-benar mampu mengumpulkan orang-orang yang kuat. Aku tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa pemilik reruntuhan kuno ini saat dia masih hidup. Gumam Xiaoyan. Hahaha, kekuatan monyet ini lumayan. Biar aku coba. Tiba-tiba di depan kerumunan, mulut Huoba mengeluarkan tawa yang arogan. Tak lama kemudian kakinya tiba-tiba menghentak tanah dan sudut plafon batu langsung runtuh. Tubuhnya melesat dengan keras ke arah salah satu dari 10 gorila itu. Tak lama kemudian suara ledakan terdengar dari panggung batu saat Huoba bertabrakan dengan gorila. Dalam sekejap mata semua orang melihat tubuh Huoba mundur secara tiba-tiba. Pada saat yang sama gorila yang melawannya juga mundur tak terkendali beberapa ratus langkah. Namun tubuhnya distabilkan dengan paksa. Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir langsung gempar. Mereka tidak menyangka kekuatan gorila itu begitu mengerikan. Bahkan Huoba seorang Dodi bintang 3 tidak mampu membunuhnya. Hei, formasi yang aneh. Aku tidak menyangka bahwa dengan kekuatanku, aku tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi pelindungnya. Kali ini, aku tidak boleh ceroboh. Huoba tertawa pelan. Ia tidak berani ceroboh dalam hatinya. Namun segera setelah itu, tatapannya melewati gorila itu dan melihat ke arah atas panggung batu. Tentu saja dari posisinya saat ini, ia tidak dapat benar-benar melihat tempat itu. Meski begitu, ketika tatapan Huoba melihat ke arah atas panggung batu, ekspresi panas tanpa sadar muncul di matanya. Dapat dilihat bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di sana. Tak lama kemudian tubuh Huoba tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menyapu semua orang di panggung batu. Setelah itu, ia melewati binatang buas itu dengan kecepatan kilat dan menyerbu ke arah panggung batu. Tidak bagus, orang ini malah ingin mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang dari 3 klan lainnya di bawah panggung batu berubah. Mereka saling bertukar pandang. Tak lama kemudian kaki mereka menginjak udara kosong dan tubuh mereka langsung berubah menjadi cahaya saat dengan cepat mengejar Huoba yang berada di panggung batu. Pada saat yang sama, orang lain di panggung batu sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke arah gugusan cahaya energi tersebut. Dalam sekejap mata, bagian tengah panggung batu dipenuhi dengan Dodi tingkat menengah yang saling bertarung untuk merebut gugusan cahaya energi. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari 10 binatang besar tersebut, situasi di atas panggung menjadi sangat kacau. Setelah melewati semua orang, orang-orang dari 4 klan besar juga saling mengejar di bagian panggung batu yang menghadap ke atas. Kadang-kadang akan ada Doki yang keluar, bahkan orang-orang di bawah akan terjebak dalam baku tembak. Pada saat ini, api surgawi menyala di mata hitam pekat Xiaoyan. Tatapannya menatap gugusan cahaya energi yang melilit gulungan misterius di atas panggung batu. Pada saat tertentu, langkah kaki di bawah kakinya sedikit berubah. Langkah pemusnah langit langsung dilepaskan. Tubuhnya juga menghilang dari panggung batu ini dalam sekejap. Situasi di plafon batu besar yang seperti piramida itu menjadi semakin kacau karena penambahan 10 binatang raksasa ini. Pada saat ini bahkan para ahli dan golongan yang ingin memanfaatkan situasi tidak dapat berdiam diri di pinggir. Ini karena misi 10 binatang raksasa itu adalah membunuh semua orang di panggung batu. Mereka tentu saja tidak terkecuali. Di udara di atas panggung batu, gugusan cahaya itu tampak memiliki kecerdasannya sendiri dalam menghadapi banyak ahli.
Mereka benar-benar mampu berputar secara otomatis saat terbang, menghindari semua tangan besar yang menyerbu. Banyak sosok manusia bergerak di atas panggung batu. Suara pertempuran berulang kali terdengar dari udara. Kadang-kadang ada sosok yang memuntahkan darah dan jatuh. Akhirnya mereka menghantam panggung batu di bawahnya dengan keras, membuat seluruh panggung batu menjadi merah. Banyak garis retakan seperti jaring laba-laba terbentuk. Binatang-binatang raksasa itu terus mengayunkan tinju mereka yang besar. Setiap kali mereka mengayunkannya, ruang akan berguncang. Kekuatan mereka yang dahsyat membuat ekspresi para dodi itu berubah. Dalam waktu singkat, 10 binatang raksasa itu telah membunuh beberapa dodi. Dari sini orang bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan 10 binatang raksasa itu. Hahaha, gulungan ini milikku. Tangan seorang dodi memeluk erat sebuah gulungan kuno yang hendak lepas dari tangannya di suatu tempat di panggung batu. Wajah tuanya menampakkan senyum hangat. Namun sebelum dia sempat menyimpan gulungan di tangannya, sosok lain tiba-tiba muncul di sampingnya entah dari mana. Kemudian sebuah pedang menebas lehernya dengan kejam. Sebilah pedang jatuh dan kepalanya terbelah. Seorang dodi yang bermartabat telah meninggal dengan cara yang tidak adil. Dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang yang membunuhnya sebelum dia meninggal. Gulungan di tangan lelaki tua ini dipegang erat oleh lelaki tua berwajah kurus lainnya saat dia meninggal. Hatinya dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa dingin. Lelaki tua ini tidak berani ceroboh. Sepasang mata gelap langsung menyapu ruang kosong itu. Tubuhnya bergerak dan hendak meninggalkan tempat ini. Namun tak lama kemudian, sebuah tubuh besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat yang sama tinjunya mendarat dengan keras ke wajah lelaki tua itu. Hanya dengan satu pukulan, dodi elit ini terlempar dengan keras. Darah segera mengalir dari mulutnya, sementara gulungan di tangannya terlepas tak terkendali. Gulungan itu berubah menjadi seberkas cahaya yang sekali lagi terbang ke atas panggung batu. Orang yang memukulnya tak lain adalah Xiaoyan yang menjelma menjadi tubuh kaca King Kong. Seketika sosok besarnya berbalik, gulungan yang terlepas dari belenggunya dan melayang di udara. Tiba-tiba dicengkeram oleh sebuah tangan putih yang tiba-tiba terjulur. Tubuh kaca King Kong itu menghilang dan sosok Xiaoyan terekspos ke udara. Melihat gulungan di tangannya berjuang keras, tangan Xiaoyan pun mempererat genggamannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak keluar dari antara alisnya. Hanya dalam sekejap, energi yang awalnya menutupi gulungan itu dengan cepat disingkirkan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, gulungan yang awalnya berjuang keras di tangan Xiaoyan juga telah tenang. Tanpa ragu-ragu, gulungan kuno di tangannya segera disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, binatang buas yang sangat besar itu sekali lagi muncul di belakang Xiaoyan. Tinju emasnya tiba-tiba berlambai dan menghantam keras ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi wajah Xiaoyan tidak berubah sedikit pun saat merasakan angin kencang yang menyerangnya dari belakang. Dia bahkan tidak menoleh saat sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tirai hitam pekat yang telah dia persiapkan sejak lama langsung menggumpal di depannya. Segera setelah itu saat tinju besar itu mendarat, Xiaoyan yang berjubah hitam telah menghilang dari ruang kosong ini. Selain ruang kosong yang hampir hancur setelah tinju itu mendarat, ia tidak berhasil meraih apapun. Seketika raungan yang menggetarkan bumi terdengar dari mulut binatang raksasa. Sepasang mata merahnya tiba-tiba berputar. Di sisi lain, langkah kaki Xiaoyan perlahan melangkah keluar dari ruang hampa. Saat dia muncul, alisnya di balik jubah hitamnya tanpa sadar mengencang. Dia tidak menyangka bahwa binatang raksasa itu benar-benar akan mengincarnya. Meskipun dia telah menyimpan gulungan kuno ke dalam cincinnya, tentu saja selain ini, beberapa elit dodi lainnya di panggung batu juga memperhatikan Xiaoyan saat ini. Bahkan tindakan Xiaoyan yang menyimpan gulungan kuno ke dalam cincinnya terlihat oleh mata mereka. Sekarang, Xiaoyan tidak hanya menjadi sasaran binatang buas yang besar itu, tetapi ia juga harus menghadapi para dodi dari seluruh tempat. Binatang raksasa itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya sebelum Xiaoyan bisa melakukan apapun. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya tak tertandingi. Dalam sekejap mata, binatang raksasa itu sekali lagi muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya yang besar sekali lagi menghantam dengan ganas ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah dingin saat melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan saat sudut matanya melirik ke plafon batu yang tidak jauh di belakangnya. Beberapa dodi berdiri dengan tertib. Dogi melonjak keluar dari tubuh mereka. Tampaknya mereka sedang menunggu Xiaoyan untuk mengambil inisiatif menyerahkan cincin penyimpanannya. Xiaoyan mendengus dingin. Namun dia tidak berani bersikap ceroboh di permukaan. Dia memutar tubuhnya dan buru-buru menghindari pukulan yang menyerangnya. Namun tak lama kemudian, angin tinju yang lebih dahsyat sekali lagi menyerang. Menghadapi binatang raksasa ini, bahkan Xiaoyan tidak mampu memikirkan cara melawan dalam waktu singkat. Doki di tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya. Kemudian mengayunkannya ke depan dengan keras. Akhirnya setelah tabrakan hebat, tubuh Xiaoyan dipaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Di sisi lain, tangan binatang buas yang terkepal erat itu terbuka dengan paksa oleh pukulan Xiaoyan.
Pada saat tertentu, mata Xiaoyan dengan jelas melihat bahwa ada batu kristal seukuran kepalan tangan di telapak binatang buas yang besar itu. Batu itu terus-menerus melepaskan energi untuk memasok binatang buas tersebut. Itu adalah batu roh. Melihat pemandangan ini, raut wajah Xiaoyan langsung berubah. Dari kelihatannya, sumber energi dari binatang raksasa ini seharusnya adalah batu roh di telapak tangannya. Selama dia bisa menyingkirkannya, kemungkinan besar kekuatan binatang raksasa ini akan sangat berkurang. Pada saat itu sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk menghancurkannya. Begitu dia berpikir untuk melakukannya, dia memanfaatkan kesempatan singkat di depannya ini. Doki dalam tubuh Xiaoyan mulai beredar lebih liar. Pada saat yang sama tirai hitam langsung menggumpal di depannya. Tubuh Xiaoyan juga condong ke depan. Saat berikutnya, ketika tubuhnya melewati cahaya hitam, dia sudah muncul di telapak tangan binatang buas yang besar di depannya. Di bawah tatapan tercengang dari para elidodi di belakangnya, Xiaoyan meraih batu roh di telapak tangannya dan segera menariknya dengan keras. Orang hanya bisa mendengar suara hembusan dan batu roh itu mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan dia menyimpan batu roh ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, telapak tangan besar yang terbuka tiba-tiba mengencang pada saat ini. Dari sudut pandang orang-orang di luar, tindakan Xiaoyan tidak diragukan lagi mencari kematian. Pada saat berikutnya tinju antara manusia dan binatang buas itu sekali lagi bertemu. Semua dodi yang hadir dengan jelas melihat bahwa telapak tangan yang tidak bisa dihancurkan dari binatang besar itu benar-benar hancur dengan suara ledakan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.